الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sepatutnya seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dengan tegas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada kita semua, kepada orang-orang yang mengaku memiliki iman, yang mengaku mukmin, yang mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya, beriman dengan sesungguhnya. Karena sesungguhnya setiap orang itu akan memiliki batas waktu, memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa diundur sedikit pun. Maka mengakhiri ajal, mengakhiri, menutup batas waktu kita hidup di dunia dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena perintah beriman bertakwa itu adalah perintah yang sungguh-sungguh. Perintah supaya beriman dengan sungguh-sungguh, bertakwa sungguh-sungguh. Maka
sejatinya juga sudah menyediakan sarananya. Rasulullah SAW juga sudah menunjukkan caranya. Beliau berpesan kepada kita dalam hadis yang kita baca tadi, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, di mana dan kapan pun kalian berada. Masyaallah muslimin rahimahullah. Karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada banyak cabangnya. Iman itu bisa dikerjakan dengan 1001 jalan. Maka setiap kesempatan yang kita miliki itulah sesungguhnya jalan untuk iman. Nah, kita itu sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Rajab ada keunggulan, ada keistimewaan, ada kebaikannya sendiri. Di bulan tersebut, di bulan Rajab, 3 hari yang lalu kita tinggalkan, orang diingatkan, kita diingatkan dengan bagaimana Nabi SAW Isra Mi'raj. Ada perintah sholat, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram. Wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang bertanya tentang bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan untuk haji bagi manusia. Karena 3 di antaranya itu berurutan, dan itu fasenya adalah fase mulai dan mengakhiri ibadah haji. Berurutan itu Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW memberikan kepada kita isyarat-isyarat bahwa bulan Sya'ban juga memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Terutama adalah yang pertama tadi itu, bahwa bulan Sya'ban ini adalah jembatan. Bulan Sya'ban itu adalah apa itu? Tangga yang menghubungkan antara 2 bulan yang istimewa, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab punya keistimewaannya sendiri. Bulan Ramadan tentu adalah bulan yang paling istimewa. Nah, bulan Sya'ban ada antara. Masyaallah muslimin rahimahullah. Karena itu tidak aneh Rasulullah SAW dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari bulan-bulan yang ada khususnya untuk puasa adalah bulan Sya'ban, yang kemudian disambung dengan bulan puasa. Begitu kata Aisyah, paling disukai oleh Rasulullah SAW kalau sudah ketemu bulan Sya'ban, karena disitulah kemudian beliau banyak berpuasa dan kemudian menyambungnya dengan bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tentu apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini harus dilihat nanti menggunakan beberapa keterangan lain supaya orang tidak terus berpuasa nyambung. Karena itu kelebihan fadilah kedua bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk bulan Sya'ban adalah bulan untuk pemanasan.
Saya kira nanti ahli gizi, mungkin juga ahli di bidang anatomi atau mungkin yang ahli di bidang kesehatan yang bisa menjelaskan lebih fasih bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan supaya kita bulan puasa penuh 1 bulan, dan ternyata prakteknya Rasulullah SAW itu sudah memulainya dengan pemanasan di bulan Syawal. Lebih banyak dia berpuasa dibanding bulan-bulan lain. Tentu saja selain bulan Ramadan, itu adalah di bulan Syawal. Ini terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan fisik kita, mental kita di dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena yang sering menjadi kenyataan di masyarakat, karena puasa itu tidak dipahami dari sisi substansinya, puasa itu tidak dipersiapkan dengan mengikutinya di bulan Ramadan, dengan menjalaninya di bulan Syawal. Orang cenderung paginya puasa, malamnya itu sudah ada di puja sera. Karena sungguhnya tidak mempersiapkan diri untuk puasa, hanya untuk mempersiapkan diri memindah jam makan. Tapi kalau Rasulullah SAW mempersiapkan fisik beliau, mempersiapkan paling tidak anggota tubuh beliau untuk menghadapi bulan Ramadan yang memang penuh untuk berpuasa, maka beliau berpuasa di bulan Syawal. Karena itu bulan Syawal itu adalah ini untuk warming up, pemanasan. Tanyalah pakar-pakar di bidang medis kesehatan atau mungkin juga yang ahli di bidang olahraga dan pemanasan. Maka Syawal itu menjadi penting itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha seperti yang saya sampaikan tadi menceritakan Rasulullah SAW paling banyak berpuasa selain di bulan Ramadan di bulan Syawal. Ini berarti ada dorongan, ada cakrawala, ada wawasan yang ingin dibuka bahwa kita diminta untuk bersiap. Yang terakhir, masyaallah sekalian, dalam sebuah riwayat juga disebut bahwa bulan Syawal itu mukaffirun lidzunub, bulan yang di dalamnya bisa diisi dengan aktivitas ibadah yang menggugurkan dosa-dosa. Masyaallah, dosa itu bisa digugurkan dengan banyak cara. Orang bekerja keras, niat untuk beribadah kepada Allah, menggugurkan dosa. Orang sakit, menggugurkan dosa kalau itu dihadapi dengan sabar. Orang beristighfar dan bertobat, menggugurkan dosa. Memperbanyak ibadah, termasuk di dalamnya ibadah sunnah puasa di bulan Syawal, itu juga menggugurkan dosa. Karena itu kita sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang luas, tidak hanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan jasmani, tidak hanya untuk tadi sifatnya pemanasan supaya fisiknya itu tahan dan kuat, tapi sebenarnya kita diberikan oleh Allah kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, digugurkan dosa-dosa kita kalau kita berbuat amal ibadah seperti memperbanyak ibadah di bulan Syawal. Ada beberapa riwayat yang lain tentang nisfu Sya'ban dan seterusnya yang memiliki nilai
dalam beribadah tidak kami sampaikan karena memang dalil-dalilnya masih diperselisihkan. Kita mengambil katanya mudah saja dalilnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan itu sampai kepada kita dengan meyakinkan, itu saja sudah cukup sudah. Yang khusus ya, terlepas bahwa ada yang menggunakan, ada yang mengamalkan, ya, kita tidak perlu sampai pada perdebatan yang tidak ada habisnya. Kalau kita anggap bahwa dalil-dalil umum dari Rasulullah SAW sudah cukup memotivasi kita memperbanyak ibadah, termasuk puasa di bulan Syaban ini, saya kira itu menjadi panduan yang lengkap bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya, untuk bertemu bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah wa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingannya, karunia dan nikmatnya, memberikan kita kesempatan untuk banyak menggugurkan dosa-dosa dan diberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan yang paling istimewa, bulan yang akan membawa kita kepada gugurnya dosa dilipat gandakan